Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan dan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan hari ini. Sholawat beriringkan salam tak lupa kita ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliaulah kita dapat menikmati zaman sekarang ini. Yang terhormat Ibu Umi Salamah Lubis SHMKN selaku dosen hukum agraria, dan juga teman-teman saya yang mengikuti perkuliahan hari ini. Langsung saja, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri selaku moderator, Rafli Jessica Aranda, dan teman-teman saya yang bernama Denisa Miceli Amera, Eri Handayani, Karimila Suryani, Harisma Putri, Selvi Apria, dan Rekno Anggian. Pengertian land reform. Istilah land reform pertama kali dicetuskan oleh Lenin yang berasal dari negara komunis atau negara blok timur yang memiliki adegium land to the tiller untuk memikat hati para petani yang menderita akibat tekanan landlord yang kepentingan politis di negara tersebut. Di Indonesia, land reform yang dimaksud tidak sama dengan land reform yang digunakan di negara komunis. Land reform di Indonesia bukan hanya digunakan dalam arti politis belaka, tetapi juga merupakan pengertian teknis selain ditujukan untuk membangun kemakmuran bagi rakyat, baik secara individual maupun secara partai. Oleh karena itu, ketika land reform sedang hangat dibicarakan, banyak kalangan yang menginginkan agar land reform ini dihindari penggunaan hasilnya karena dianggap berasal dari golongan PKI. Dikhawatirkan terdapat unsur paham komunis. Land reform dalam arti luas adalah penyelesaian segala persoalan-persoalan sebelum terbentuknya UUPA, meliputi 5 program, yaitu pembaruan hukum agraria melalui unifikasi hukum yang berkonsepsi nasional dan pemberian jaminan kapasitas hukum. Tujuan land reform yaitu untuk memperbaiki kehidupan rakyat dan khususnya rakyat tani. Maka tujuan utama pada dasarnya tujuan dari diadakannya land reform adalah untuk mempertinggi penghasilan dan taraf hidup bagi para penggarap sebagai landasan atau persyaratan untuk menyelenggarakan pembangunan ekonomi menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang landasan hukum land reform. Yang pertama yaitu satu, landasan ideal yaitu Pancasila. Bagi Indonesia sesuai dengan falsafah Pancasila, maka paling tepat kiranya untuk menerapkan asas keadilan sosial. Keadilan itu sendiri bersifat universal. Jauh di dalam lubuk hati setiap orang, ada kesepakatan tentang sesuatu yang dipandang sebagai adil dan tidak adil itu. Dalam pengertian keadilan, pada umumnya diberi arti sebagai keadilan membagi atau distributive justice, yang secara sederhana menyatakan bahwa kepada setiap orang diberikan bagian atau haknya sesuai dengan kemampuan atau jasa dan kebutuhan masing-masing. Namun, perlu dipahami bahwa keadilan itu bukanlah hal yang statis, tetapi sesuatu proses yang dinamis dan senantiasa bergerak di antara berbagai faktor, termasuk equality atau persamaan hak itu sendiri. Yang kedua yaitu landasan operasional UUPA nomor 5/1960. Payung bagi pelaksanaan land reform di Indonesia adalah UUPA atau Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang nomor 5/1960, dan UU PBH, Undang-Undang Perjanjian Bagi Hasil, Undang-Undang nomor 2/1960. Diperlukan waktu 12 tahun sejak tahun 1948 ketika panitia persiapan dibentuk untuk menghasilkan kedua undang-undang tersebut. Dengan lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria atau yang kita kenal dengan sebutan UUPA, maka UUPA menempati posisi yang strategis dalam sistem hukum nasional Indonesia. Karena UUPA mengandung nilai-nilai kerakyatan dan amanat untuk menyelenggarakan hidup dan kehidupan yang berperi kemanusiaan dan berkeadilan sosial. Yang ketiga yaitu landasan konstitusional pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Secara konstitusional, pengaturan masalah perekonomian di dalamnya, termasuk ekonomi sumber daya alam atau SDA di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang 1945. Hal tersebut
dapat kita lihat dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan ketentuan pasal 33 nampak jelas bahwa dalam rangka meningkatkan kemakmuran rakyat, peranan negara sangat diperlukan. Ikut campurnya negara dalam urusan kesejahteraan rakyat, sebagaimana ketentuan dimaksud mengindikasikan bahwa dalam konstitusi kita dianut sistem negara welfare state. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa masalah ekonomi bukan hanya monopoli ekonomi yang didasarkan pada mekanisme pasar semata-mata, tetapi juga diperlukan peranan negara, terutama yang berkaitan dengan bidang-bidang yang menguasai hajat hidup orang banyak. Asas-asas land reform. Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 atau Undang-Undang Pokok Agraria memuat asas-asas land reform, yaitu yang pertama yaitu asas penghapusan tuan tanah besar. Asas ini dimuat dalam pasal 7 UU PA yang menetapkan bahwa untuk tidak merugikan kepentingan umum, maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan. Yang kedua yaitu asas pembatasan luas maksimum dan atau minimum tanah. Asas ini dimuat dalam pasal 17 UU PA, yaitu 1. Dengan mengingat ketentuan pasal 7, maka untuk mencapai tujuan yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 3, diatur luas maksimum dan atau minimum tanah yang boleh dipunyai dengan sesuatu hak tersebut dalam pasal 16 oleh satu keluarga atau badan hukum. Yang kedua, penetapan batas maksimum termasuk dalam ayat 1 pasal ini dilakukan dengan peraturan perundangan di dalam waktu yang singkat. Yang ketiga, yaitu tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimum termasuk dalam ayat 2 pasal ini diambil oleh pemerintah dengan ganti kerugian untuk selanjutnya dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan menurut ketentuan-ketentuan dalam peraturan pemerintahan. Yang keempat, tercapainya batas minimum termasuk dalam ayat 1 pasal ini yang akan ditetapkan dengan peraturan perundangan dilaksanakan secara berangsur-angsur. Asas selanjutnya yaitu asas larangan pemerasan orang oleh orang lain. Asas ini dimuat dalam pasal 11 UU PA yakni 1. Hubungan hukum antar orang termasuk badan hukum dengan bumi, air, dan ruang angkasa serta wewenang-wewenang yang bersumber pada hukum itu akan diatur agar tercapai tujuan yang disebut dalam pasal 2 ayat 3 dan dicegah penguasaan atas kehidupan dan pekerjaan orang lain yang melampaui batas. Yang kedua yaitu perbedaan dalam keadaan masyarakat dan keperluan hukum golongan rakyat di mana perlu dan tidak bertentangan kepentingan nasional diperhatikan dengan menjamin perlindungan terhadap kepentingan golongan yang ekonomi lemah. Yang keempat yaitu asas kewajiban mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif atas tanah pertanian. Asas ini dimuat dalam pasal 10 UU PA yakni 1. Setiap orang dalam badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada asasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif dengan mencegah cara-cara pemerasan. Yang kedua, pelaksanaan daripada ketentuan dalam ayat 1 ini akan diatur lebih lanjut dengan peraturan perundangan. Yang ketiga, pengecualian terhadap asas tersebut pada ayat 1 pasal ini diatur dalam peraturan perundang-undangan. Objek Land Reform. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang pelaksanaan pembagian tanah dan pemberian ganti kerugian menyatakan bahwa tanah-tanah yang dijadikan sebagai objek land reform adalah tanah-tanah yang dikuasai negara sebagai objek peraturan penguasa tanah atau objek land reform yang akan didistribusikan kepada para petani penggarap. Program-program land reform. Program land reform dalam penguatan tanah pertanian di Indonesia meliputi 1. Larangan untuk menguasai tanah pertanian yang melampaui batas kepemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas merugikan kepentingan umum. Yang kedua, larangan pemilik tanah secara absenti, diartikan sebagai pemilikan tanah yang letaknya di luar daerah tempat tinggal pemiliknya. Yang ketiga, redistribusi tanah-tanah yang selebihnya dari batas maksimum, tanah-tanah yang terkena absenti, tanah bekas suap praja, dan tanah negara lainnya. Yang keempat, pengaturan mengenai pengembalian dan penebusan tanah-tanah pertanian yang digadaikan. Gadai adalah hubungan hukum antara seorang dengan tanah kepunyaan orang lain yang telah menerima uang gadai daripadanya.
Yang kelima, pengaturan kembali perjanjian bagi hasil tanah pertanian sebagaimana diketahui yang dimaksudkan dengan perjanjian bagi hasil menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960. Yang keenam, penetapan batas minimum kepemilikan tanah pertanian disertai larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan pemecahan pemilikan tanah-tanah pertanian menjadi bagian-bagian yang terlampau kecil. Yang ketujuh, untuk mempertinggi taraf hidup petani, kepada mereka perlu diberikan tanah garapan yang cukup luasnya. Pelaksanaan land reform di Indonesia yang pertama terdapat tujuan sosial ekonomi, memperbaiki keadaan sosial ekonomi rakyat, memberi fungsi sosial politik. Yang kedua, adanya tujuan mengakhiri sistem tuan tanah dan menghapuskan kepemilikan yang luas. Yang ketiga, terdapat tujuan mental psikolog, meningkatkan semangat bekerja bagi para petani dan memberikan kepastian hak kepemilikan tanah. Ada beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Yang pertama yaitu lemahnya keinginan elit politik dan kapasitas pemerintah lokal. Nah, yang kedua yaitu ketidakorganisasian masyarakat tani yang kuat dan terintegrasi. Nah, yang ketiga yaitu miskinnya ketersediaan data pertanahan dan keagrarian. Nah, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Demikianlah hasil presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.